Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elida Baladi dari kelas PGM INAMB dengan NIM 1262052121102, nomor absen 23. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS. Untuk yang pertama, soalnya, nah, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Menurut saya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara individu atau kelompok. Jenis-jenis komunikasi meliputi verbal menggunakan kata-kata atau nonverbal menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, tertulis dan visual. Dan aspek-aspek yang harus dalam komunikasi yang baik termasuk klaritas atau pesan yang jelas dan dapat dipahami, kejujuran, tidak menutupi fakta atau menyembunyikan niat, dan kehadiran, memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, empati, memahami perasaan dan perasaan orang lain, responsif, merespon dengan tepat waktu dan relevan. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas. Untuk komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam pembelajaran di sekolah karena memungkinkan siswa untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik, berkolaborasi dengan teman-teman sekelas, dan membangun hubungan yang positif dengan guru. Komunikasi yang baik juga membantu siswa untuk mengungkapkan ide-ide mereka dengan jelas dan percaya diri. Nah, agar komunikasi berjalan efektif di dalam kelas, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, membangun lingkungan yang mendukung. Nah, ini tuh guru dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan menerima di kelas, di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide-ide mereka. Untuk yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Nah, guru dan siswa harus saling mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pandangan satu sama lain, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Untuk yang ketiga, memberikan umpan balik dan konstruktif. Dan keempat, mendorong partisipasi aktif. Dan kelima, menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3 adalah buat tahapan agar komunikasi yang baik dan sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seseorang guru di dalam kelas. Untuk yang pertama, tahapannya ada membangun hubungan. Membangun hubungan di sini yang dimaksud adalah untuk yang dimaksud, guru dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan menerima di kelas, di mana siswa harus nyaman untuk berbicara dan berbagi ide-ide mereka. Untuk yang kedua, ada mendengarkan dengan aktif. Guru dan siswa harus saling mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk yang ketiga, ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang dimaksud konstruktif itu guru harus memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan. Untuk yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Guru dapat mendorong partisipasi aktif dari semua siswa dengan memfasilitasi diskusi kelas, bekerja dalam kelompok kecil, dan melakukan kegiatan kolaboratif lainnya. Untuk yang kelima, menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Yang dimaksud ini, guru dapat menggunakan berbagai bentuk komunikasi termasuk lisan, tertulis, dan nonverbal. Untuk selanjutnya, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Nah, tentu berikut ini adalah tahap praktis agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Untuk yang pertama itu ada membangun hubungan. Nah,
Caranya itu mulailah dengan membangun hubungan yang positif dengan siswa, tunjukkan minat pada kehidupan mereka di luar sekolah dan bersikap ramah serta terbuka. Untuk yang kedua, tetap terbuka dan responsif. Jadilah terbuka terhadap ide-ide dan pandangan siswa. Untuk yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua siswa. Soalnya itu untuk umur SD itu kan bahasanya itu kalau kalau baku itu banyak yang nggak bisa paham gitu loh. Terus untuk yang keempat, aktif mendengarkan. Lah untuk ini tuh memperhatikan penuh saat siswa berbicara, tunjukkan penilaian tanpa mengganggu dan ajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman Anda tentang apa yang mereka katakan. Untuk yang kelima, mendorong partisipasi. Di sini tuh ada mendorong partisipasi aktif dan semua siswa dapat memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, berbagi ide dan mengajukan pertanyaan. Gunakan berbagai bentuk komunikasi seperti percakapan lisan, tulisan, presentasi. Untuk yang ketujuh, berikan umpan balik konstruktif. Berikan kepada siswa tentang kemampuan komunikasi mereka, beri pujian dan saat mereka melakukan yang baik dan berikan saran untuk perbaikan yang diperlukan. Nah, untuk terakhir itu evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi secara berkala tentang efektivitas komunikasi yang ada di kelas. Nah, untuk tahapan ini insya Allah kalau dilaksanakan dengan konsisten, seorang guru dapat memfasilitasi komunikasi yang baik dan efektif di dalam kelas. Untuk selanjutnya, nah ini adalah yang saya sebutkan tadi. Ada 6 cara untuk mengatasi kegagalan dalam komunikasi di kelas. Untuk selanjutnya,